Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat ini, banyak sekali binatang iblis Raja Wali yang muncul di langit, sehingga semua orang yang ada di kota itu melihat ke arah langit. Itu Kaisar Selatan. Waduh, anak itu sepertinya akan segera berakhir. Aura yang sangat kuat, ucap para penonton. Semua orang yang ada di sana tahu bahwa, binatang iblis terbang itu adalah pasukan dari Kekaisaran Selatan. Dan apa yang membuat orang lain terkejut adalah, Kaisar Selatan datang sendiri ke sini untuk menolong putrinya. Oh, Lin Tian segera melihat ke arah Kaisar Selatan dan pasukannya sambil tersenyum. Dia tidak kaget atau terpesona seperti orang-orang yang ada di sana, karena tentu saja dia bahkan mempunyai banyak binatang iblis terbang yang sangat kuat di kalung binatangnya itu. Hanya dengan binatang iblis biasa seperti itu, ini tidak membuat dia tertarik sedikit pun. Sepertinya jika kita memasak burung itu, pasti dagingnya sangat lezat, bukankah begitu saudara kecil? Ucap Long Aotian dengan sedikit menjilat bibirnya sambil menatap burung Raja Wali itu. Burung Raja Wali itu tanpa sengaja melihat ke arah Long Aotian, dan di saat mereka merasakan tatapan itu, mereka semua merasa ketakutan, dan itu menyebabkan semua orang yang berada di punggung Raja Wali itu semuanya jatuh ke bawah. Ah, tidak semua yang jatuh bisa menyeimbangi diri mereka dari ketinggian, tapi ada beberapa orang yang kaget dan tidak siap dan akhirnya jatuh ke tanah. Bahkan Kaisar dan dua orang yang bersamanya saja, mereka hampir saja terjatuh. Jika mereka telat menyadari hal itu, Kaisar lalu melihat ke arah semua Raja Wali yang terbang dengan ketakutan. Dia sedikit menggertakkan giginya, karena ini sangat memalukan baginya dan pasukannya. Wah, sialan, burung itu lari. Saudara kecil, bagaimana ini? Tanya Long Aotian. Tenang saja saudara, aku punya solusinya, balas Lin Tian. Setelah mengatakan itu, dia segera menggerakkan tangannya. Setelah itu, burung kecil muncul di depan Long Aotian dan Lin Tian. Melihat binatang itu, Long Aotian tahu kalau ini adalah binatang iblis kelas tinggi. Itu adalah burung bayangan, dan telah dikatakan juga bahwa burung bayangan adalah burung yang sangat cepat. Walaupun dia terlihat seperti burung biasa, tapi Long Aotian tahu kalau burung ini setidaknya berada di tahap alam abadi. Hahaha, saudara kecil ternyata memiliki banyak hal yang bagus, gumam Long Aotian. Cih, nanti aku harus meminta satu yang seperti ini, pikir Long Aotian. Pu kecil, tangkap burung-burung itu, dan jangan ada satupun yang kabur. Jika gagal, kamu tidak akan mendapatkan daging lagi, ucap Lin Tian. Pu, balas burung itu sambil memukul dadanya yang kecil. Orang-orang di sana masih aneh dengan pikiran pria muda ini, karena bagaimana mungkin burung kecil ini bisa menangkap Raja Wali itu. Walaupun dia terlihat sedikit cerdas, tapi dia hanyalah burung yang kecil. Baiklah, pergi sana, dan jangan terlalu lama. Kita harus pergi setelah semuanya selesai, ucap Lin Tian. Burung kecil itu segera terbang ke langit. Saat dia terbang, tubuh kecilnya berubah menjadi besar, dan aura yang setingkat dengan alam abadi keluar dari tubuhnya. Merasakan aura itu, ini membuat semua orang yang ada di sana menjadi ketakutan. Itu burung bayangan, ucap pria yang bersama Kaisar Selatan. Benar sekali, itu tidak salah lagi, ucap wanita yang berada di sebelahnya. Wanita itu cukup bersemangat ketika melihat hal itu, dan dia berpikir jika dia bisa menjinakkan burung itu, maka itu akan bagus sebagai penolongnya. Bukan hanya dia saja yang berpikiran seperti itu, tapi dua orang lainnya juga berpikiran hal yang sama dengannya. Lalu, ketiganya menatap ke arah dua pemuda itu berada, dan mereka menatap dengan mata serakah. Ayah, tolong aku, mereka telah memukuliku dan wajahku, dan lihatlah, bahkan gigiku sampai hancur, ucap sang putri sambil menangis.
Apa yang sebenarnya terjadi? Teriak kaisar. Melihat putri tercintanya seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dan bahkan, pikirannya untuk menjinakkan burung tadi pun telah menghilang dalam sekejap. Pria itu melihat ke arah kaki Long Aotian, dan di bawah kakinya itu adalah jenderal muda dan sekaligus murid pribadinya. Melihat itu juga, pria itu menjadi sangat marah. Dan bahkan bukan dia saja yang marah, wanita itu juga menjadi sangat marah. Sampai-sampai, jika tatapan mereka bisa membunuh, maka Long Aotian pasti sudah mati berkali-kali. Bocah, kamu sungguh berani menginjak muridku seperti itu. Teriak pria itu. Murid, maksudmu anak ini, balas Long Aotian yang berpura-pura sedikit bingung. Jenderal muda yang berada di kaki Long Aotian ingin berbicara, tapi dia sudah kesusahan untuk berbicara. Sebenarnya dia sudah tahu siapa dua orang ini sekarang, karena dia tidak sengaja melihat lambang yang berada di pinggang Long Aotian. Saat dia melihat lambang itu, dia ingin menangis dan ingin membunuh putri itu 1000 kali. Bagaimana tidak, orang yang mereka singgung adalah seorang monster. Bahkan dia juga tahu dari warna simbol tersebut, itu berarti status mereka juga tidaklah rendah. Tetapi dia juga tidak menyangka bahwa, gurunya juga akan menyinggung dua monster ini. Dia berpikir kalau dua pemuda ini hanya meminta beberapa harta, mungkin itu tidak apa-apa. Tetapi jika yang di belakang mereka tidak menerimanya, maka kekaisaran dan sektenya juga akan dihancurkan menjadi debu. Bahkan mungkin saja, demi menyelamatkan sekte, para petinggi akan mengorbankan dirinya dan kekaisaran selatan, itu agar dapat selamat dari hal mengerikan itu, pikir jenderal muda. Kamu, ucap pria itu. Apanya yang kamu, jika kamu mau, berikan beberapa harta kepadaku, dan aku akan melepaskannya, ucap Long Aotian. Kamu, setelah apa yang kamu lakukan kepada putriku dan jenderal mudaku, kamu berani sekali memalak kami, ucap Kaisar Selatan dengan marah. Setelah mengatakan itu, ia segera mengeluarkan auranya yang mengerikan, dan itu menyebabkan semua orang yang ada di sana dipaksa untuk berlutut. Bahkan pria dan wanita itu juga melepaskan aura mereka, dan itu menyebabkan tekanan mereka menjadi jauh lebih kuat. Serang dia, dan tangkap hidup-hidup, ucap Kaisar Selatan. Baiklah yang mulia, jawab semua pasukan. Seluruh pasukan Kaisar Selatan yang dibawanya segera menyerang ke arah dua pemuda itu, dan orang-orang yang ada di sana merasa kasihan terhadap dua pemuda itu. Mereka semua tahu bahwa, akhirnya dua pemuda ini akan mati di sini. Hanya jumlahnya saja yang banyak, tapi kekuatannya lebih lemah dari semut, ucap Long Aotian. Hahaha, kamu sudah terpojok seperti itu, tetapi kamu masih merasa bangga. Lihat saja, nanti aku akan menyiksamu, ucap si putri dengan gembira, di saat dia melihat pemuda itu diserang oleh pasukan ayahnya. Satu kipasan, ucap Long Aotian sambil mengeluarkan kipas di cincinnya. Melihat kipas itu, dan semua orang merasa terheran-heran. Mengapa dia masih bercanda pada situasi seperti ini, gumam penonton. 1, 2, 3, terbanglah, ucap Long Aotian sambil mengibaskan kipas yang ada di tangannya. Ush! Sebuah tornado segera mengisap semua pasukan itu, lalu sayatan pedang yang ada di dalam sana, itu membuat semua pasukan seperti sedang dipotong-potong dengan mengerikan. Ah! Teriakan yang menyedihkan terdengar di sana, dan semua pasukan tadi berterbangan di dalam tornado itu hingga ke laut. Setelah tornado itu menghilang, mereka melihat potongan-potongan daging, dan beberapa organ tubuh mereka berjatuhan ke laut. Beberapa warga yang melihat itu hampir muntah, karena mereka merasa mual setelah melihat berbagai organ tubuh manusia yang berserakan di atas laut. Pemandangan yang sungguh mengerikan, ucap penonton. Bahkan sang putri yang sebelumnya berteriak dengan gembira, kini menjadi gemetaran karena ketakutan. Jika pemuda ini serius sejak tadi, mungkin nasibnya akan sama dengan orang-orang terpotong-potong itu, pikir sang putri. Hanya ada beberapa orang saja yang bisa bertahan,
Itu tidak mengasihkan sekali, ucap Long Aotian. Heh, saudara keempat, seranganmu itu cukup kejam, ucap Lin Tian sambil tersenyum kecut. Oh, hahaha, hanya angin biasa saja, masa bisa membuat mereka menjadi seperti itu? Mereka hanya bikin malu ras manusia saja, ucap Long Aotian. Mendengar ucapannya itu, Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya saja. Dia menatap ke arah laut, dan kemudian berpindah ke arah ketiga orang yang ada di sana. Tentu saja, tiga orang itu adalah Kaisar Selatan dan dua sohibnya. Tampaknya ketiga orang itu masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, karena hampir semua pasukannya mati dengan satu serangan saja dari pemuda itu. Yang lebih anehnya lagi adalah, dia bisa merasakan kipas itu adalah kipas biasa saja, dan bukan senjata spiritual. Detak jantungnya menjadi tidak beraturan, dan dia merasa masalah ini tidak mudah untuk diselesaikan. Dia mulai berpikir, dan kemudian melihat semua hal yang semula terjadi. Saat itu dia melihat putrinya yang sudah ketakutan setengah mati, dan bahkan putrinya juga mual ketika melihat hal itu. Kamu siapa? Kenapa membuat masalah di negaraku? Tanya Kaisar Selatan. Cih, siapa yang peduli dengan negaramu? Jika bukan karena putrimu dan para pengikutnya, bagaimana mungkin aku dan saudara kecilku masih di sini, balas Long Aotian dengan sombong. Kamu, seru Kaisar Selatan. Saudara Tu, serahkan saja pada kami. Mereka hanya orang biasa, dan aku pasti akan memberikan balasan tentang apa yang mereka lakukan pada putrimu dan juga muridku, ucap pria itu. Tapi saudara, balas Kaisar Selatan. Belum selesai dia berbicara, kedua orang ini maju dan berteriak ke arah Long Aotian. Bocah, kamu telah membuat masalah kepada sekte kami. Jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan, maka kamu akan mati di sini hari ini, ucap pria itu. Oh, sekte yang mana? Tanya Long Aotian dengan santai. Kami dari sekte gunung, sekte tingkat 1 di benua ini, dan aku juga merupakan tetua di sana, ucap pria itu dengan bangga. Aku adalah tetua disiplin, namaku adalah Funni, dan dia adalah kakak laki-laki Kufuso, ucap wanita itu. Wah, cukup hebat juga bisa menjadi sekte tingkat 1, lalu kenapa, ucap Long Aotian dengan santai. Melihat sikap Long Aotian ini, mereka tahu kalau dia tidak memandang tinggi sekte dan mereka di matanya, karena penghinaan itu, mereka bersiap-siap untuk menyerang Long Aotian. Kamu sepertinya ingin mati, ucap Funni. Hahaha, sebelum aku, mungkin kamu duluan yang ingin merasakannya, balas Long Aotian. Sialan, matilah, teriak Funni. Ush! Dia langsung menyerang ke arah Long Aotian dengan tangannya. Dia tidak hanya mengeluarkan sedikit kekuatannya, tapi dia berniat untuk membunuh Long Aotian secara langsung dengan satu serangan. Itu sengaja dia lakukan untuk menghapus rasa malu mereka. Datang satu lagi wanita bodoh, ucap Long Aotian. Saudara, kamu jangan menghancurkan mejaku dong, ucap Lin Tian yang masih santai sambil nyeruput tehnya. Hehehe, iya, balas Long Aotian. Lalu, Long Aotian berdiri dan menunjuk ke arah serangan wanita itu. Dan tiba-tiba saja, duar, kabut bertebaran di sana akibat serangan wanita tersebut, dan mengakibatkan semua orang tidak dapat melihat apa yang terjadi. Tapi setelah beberapa tarikan nafas, kabut itu segera menghilang. Namun, betapa kagetnya mereka dengan apa yang dilihatnya. Pemuda tadi hanya menangkis serangan wanita itu, dan dia hanya menangkisnya dengan satu telunjuknya saja. Apa? Seru Kaisar dan kedua orang itu secara bersamaan. Bahkan si wanita tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia adalah seorang kultivator yang berada di tahap alam abadi. Walaupun hanya di tahap awal, tapi tetaplah seorang alam abadi. Sekarang ketiganya tersadar bahwa, orang yang mereka buat marah adalah seorang monster. Sekarang ada sedikit penyesalan di mata mereka, tapi itu hanyalah sesaat. Ayolah, jangan mengulur waktuku.
Kalian boleh maju bersama-sama sekaligus, ucap Long Aotian. Dia lalu memegang tangan wanita itu, dan kemudian menghempaskannya ke tanah dengan kekuatan tubuhnya saja. Duar! Ah! Wanita itu berteriak kesakitan, dan mengeluarkan seteguk darah dari mulutnya. Long Aotian menggunakan daya hisap dari tangannya, dan berusaha menangkap keduanya. Gawat, sang kaisar dan Fuso mencoba untuk lari dari sana, akan tetapi, wush! Mereka tetap saja tertarik, dan Long Aotian menangkap kaisar di tangan kanannya, sedangkan Fuso di tangan kirinya. Sama halnya seperti wanita tadi, dia menghempaskan keduanya ke tanah. Duar! Ah! Tentu saja keduanya berteriak karena kesakitan, dan mengeluarkan darah dari mulut mereka masing-masing. Kan jadi enak kalau kalian sudah berkumpul. Mari kita membahasnya secara langsung, ucap Long Aotian sambil tersenyum. Melihat senyumannya itu, seluruh orang di sana merasa ketakutan dan kedinginan. Melihat pemuda itu, mereka sadar kalau dua pemuda ini bukanlah praktisi sembarangan. Lalu, mereka melihat pemuda yang duduk manis di bangku sambil nyeruput tehnya. Mungkin saja, pemuda itu jauh lebih mengerikan daripada yang satunya ini, itulah yang difikirkan oleh orang-orang di sana. Sebenarnya kalau dalam hal kekejaman, Lin Tian memang jauh lebih kejam. Tetapi jika dalam hal menyiksa, Long Aotian jauh lebih unggul dari Lin Tian. Karena mereka tidak tahu bahwa, julukan pemuda itu adalah Dewa Perang. Jika mereka tahu kalau Long Aotian adalah Dewa Perang, maka mereka pasti akan lebih ketakutan lagi. Kamu tunggu saja, leluhurku akan datang sebentar lagi. Dan kamu pasti akan mati, ucap Kaisar Selatan. Dan aku juga sudah memanggil tetua agung kami, dia sedang bersama dengan leluhur kekaisaran dalam perjalanan ke sini, ucap Funi. Wah, bagus dong kalau begitu, mari kita tunggu mereka, balas Long Aotian dengan santai. Mereka langsung terkejut setelah mendengar perkataan pemuda itu. Dan bahkan putri yang bahagia karena kakeknya akan datang ke sini, dia pun juga ikutan terkejut. Hanya jenderal muda itu saja yang merasa sedih, itu karena perkataan guru dan Kaisar Selatan. Bagaimana dia tidak sedih, karena mereka hanya akan menggali kuburan mereka sendiri. Jenderal itu hanya menangis di sana, dan Lin Tian pun yang melihat itu merasa heran dan bertanya. Kenapa kamu menangis? Tanya Lin Tian. Para penonton yang melihat jenderal itu menangis, mereka jadi merasa aneh. Apakah murid sekte tingkat 1 seperti ini? Ucap penonton. Yang tidak mereka ketahui adalah, jenderal itu menangis karena menyesal dan bersalah, karena dia telah memprovokasi dua monster ini. Bocah, berani sekali kamu menghina sekteku, ucap seseorang. Sebuah suara tiba-tiba saja terdengar. Jika dilihat dari auranya, Long Aotian sudah tahu. Setidaknya, dia berada di tingkat 4 alam abadi, dan ada satu lagi yang berada di alam abadi tingkat kelima. Dia segera melihat ke langit, dan kemudian tersenyum ke arah mereka. Kamu sungguh berani, ucap pria parubaya yang ada di langit. Kalian jangan membuang-buang waktuku, karena waktuku cukup berharga. Cepatlah, kalian turun juga, ucap Long Aotian. Mendengar ucapan Long Aotian, mereka berdua yang datang merasa terkejut dan marah, karena pemuda ini tidak menghormati keduanya di matanya. Akan tetapi, belum hilang rasa terkejut mereka, sebuah cakar yang besar segera menerjang dan menangkap mereka, dan kemudian menarik mereka tepat di sebelah ketiganya yang sudah berlutut di depan Long Aotian. Bang! Kedua orang itu bahkan tidak sadar dengan cakar yang menangkap mereka, dan akibatnya mereka terjatuh ke tanah sama seperti ketiga orang yang sebelumnya. Mereka memuntahkan darah dari mulut secara bersamaan, itu terjadi di bawah tatapan tidak percaya semua orang yang ada di sana. Bagus, mari kita bicara. Apakah masih ada yang lain? Tanya Long Aotian dengan sedikit kesal. Semua orang di sana masih terpana dengan apa yang mereka lihat. 5 ahli abadi dengan mudahnya berlutut di depan pemuda itu.
Bahkan sang putri saja, dia sudah kencing di celana ketika melihat hal itu. Itu sudah dapat dipastikan, dia sudah lemas karena ketakutan, ketika dia melihat leluhurnya berlutut di depan pemuda itu. Monster macam apa mereka berdua, ucap para penonton. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.